Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu lur. Ya. Ke konten kali ini saya akan menjelaskan tentang seseorang bila memakai aksesoris dari bahan kayu atau batu atau emas atau kuningan, itu bisa dimasuki atau ditempeli energi negatif atau sesuatu negatif seperti iblis ataupun setan. Ya, ibaratnya bahasa saya gitu ya, hal-hal yang negatif gitu. Jadi media seperti beli gelang dari kayu ataupun seperti akik ya, akik ini apa, batu akik yang kosong kita beli di pasar atau dikasih, ataupun kita menemukan di jalan atau di mana ya, langsung kita pakai sehari-hari, ataupun seperti perhiasan seperti emas atau kuningan atau perunggu juga kita pakai sehari-hari ya. Itu mudah dimasuki sosok negatif ya. Seperti opo Kang sosok negatif itu ya? Bisa ya kayak kuntilanak ya, genderuwo, apa setan-setan demit itu yang macem-macem lah ya, itu ya bentuknya itu. Saya nggak tahu nama-namanya, nggak tahu, yang penting saya menyebutkan ya itu ciri-cirinya kayak begitu ya, saya sebutkan kayak begitu. Seperti kayak jenis pocongan ya saya bilang pocongan, seperti kuntilanak ya kuntilanak gitu. Jadi kayak kuntilanak ya macam-macam, ada yang bajunya merah ya, nanti identik tapi yang paling banyak putih ya, itu ya. Kuntilanak juga ada itu yang bajunya yang hijau lah, itu macam-macam ya lur ya. Kemudian sosoknya rupanya itu juga macam-macam ya. Itu ada yang rambutnya menutupi wajah, ada yang tidak tertutup, ada yang matanya menyala merah ya, kemudian ini matanya ada yang keluar, itu ada yang berdarah-darah ya, macam-macam lah. Tapi kalau saya memberikan kesimpulan ya kayak kuntilanak lah kan itu. Berarti orang Kang kok mesti kok kuntilanak aja sih, kayak nyebutkan ya karo jenis kuntilanak berdarah apa kuntilanak apa lah kan gitu ya gitu. Sama dengan kayak genderuwo itu, ada yang bertaring, ada yang tidak bertaring ya, ada yang matanya menyala mesti merah itu ya, ada yang bertanduk, ada yang nggak bertanduk, yang berbulu lebat warnanya hitam, ada yang berbulu warnanya agak coklat ya, macem-macem kan itu bentuk-bentuk. Suatu daerah itu menamai ya, lain-lain ya, ibaratnya di Jawa atau di Sidoarjo, kemudian di Bandung atau di Sumatera atau di luar negeri ya, namanya beda-beda, bentuknya pun juga macam-macam gitu. Kita kembali ke laptop ya. Jadi media itu kenapa Kang kok media itu kok bisa disusupi atau dimasuki oleh energi negatif tadi ya. Tuh. Seperti apa ini, iblis atau setan demit itu ya. Tuh. Misalnya masih abang atau mbak atau ning ya, itu beli di pasar malam atau beli di mana itu, di pasar lowak lah apa ya, seperti gelang atau gelang apa ini, gelang aksesoris ya dari kayu yang dikasih warna-warni bisa, ataupun warna coklat ya, itu dipakai sehari-hari kemana saja. Itu prosesnya gimana kan kok bisa masuk
demit setan itu ke media tadi, yaitu sesuai dengan perilaku kita yang gaplei ya, itu. Jadi demit atau setan itu suka menyusupi suatu benda yang dipakai oleh seseorang yang gaplei. Itu ya, digaris bawahi. Demit setan suka menyusupi, suka nempel di barang seseorang itu yang suka gaplei. Tuh ya, perlu digaris bawahi, sing gaplei ya, jadi kalau perilaku kita itu aneh-aneh, suka pemarah ya, suka adu domba, nggak jujur ya, suka pling-plang ya, mau ya, itu setan atau demit atau mau, wah aku cocok dengan abang itu, saya masuk di gelangnya itu ya, prosesnya begitu. Masuklah demit itu ke gelang tersebut dan bersemayam di gelang itu dulur ya, kayak begitu. Nanti prosesnya kayak begitu, seperti batu akik ya, batu akik ini cincin ya, misalnya cincin batu akik dipakai, ini dipakai ya, dipakai. Kemudian orang yang pakai itu gaplei ya, itu gaplei, energi negatif, aura negatif itu akan terserap ke dalam batu ini, diserap. Kayak perbuatan nyenuk, tahu nyenuk lur, yaitu tukang jajan di PSK, jajan perempuan ya. Itu energinya begitu tuh, ada tersendiri, itu bisa terserap di sini. Makanya orang ilmu terawangan batinnya kuat itu kalau melihat batu itu dilihat, oh si pemakai ini nyenuan gitu, suka jajan, suka apa ini, penjahat kelamin lah ibaratnya gitu, suka jajan perempuan sana, terlihat, terbaca. Kemudian seseorang itu bila mempunyai watak amarah ya, suka apa ini, kecewa, nelongso, kemudian nggak punya duit, rezekinya seret, itu energinya kan masuk di sini, di batu. Makanya bisa dibaca lewat energi yang masuk di dalam batu. Kemudian demit-demit setan itu juga masuk di batu itu lulur ya, bertumpuk-tumpuk di situ. Jadi kemudian medianya ini menjadi energi negatif ya. Sampai ini ono kang lek jelasno lu. Kalau menjelaskan itu sesuai dengan terjadi di lapangan, terjadi banyak orang yang telah memakai. Jadi saya jelaskan supaya dulur-dulur paham. Ya. Lek pakai aksesoris dari plastik ya, dari karet ya nggak bisa, nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, nggak bisa masuk karena nggak bisa menyerap energi atau menyimpan iblis atau setan. Nah, itu masuk ke dalam media tersebut ya, itu bisa disimpulkan ya, bila media itu ya seperti dari apa ini, logam ya, kayu, batu, itu mudah disusupi. Dan bila seseorang itu mempunyai watak yang akhlaknya baik ya, energinya pun juga masuk yang baik di dalam ini batu ya. Tuh, seperti kiai-kiai karismatik ya, tanpa diisi banyak kodam-kodam energi positif masuk di sini. Tuh, itu bagus, diminta lek dikekno rek. Itu ya. Itu bedanya orang gaplei dengan orang tidak gaplei. Itu ya. Jadi makanya saya tuh sering kalau melihat oh ini akiknya ini ada kuntilanaknya, oh gelangnya ini ada kuntilanaknya nempel di sini. Itu. Saya ini ojo ngawur ya Kang, ojo ngawur ya, saya lo beli di pasar malam, saya nemu lah itu. Jadi ya saya jelaskan tadi itu bisa jadi
aksesoris itu waktu dibeli itu ada yang nempel di situ negatifnya. Tapi yang paling banyak setelah dipakai, barang itu akan terisi oleh setan dimit ataupun energi negatif masuk ke dalam gelang tadi. Nah, jadi kebanyakannya begitu lur ya, begitu. Seperti cincin dari emas, dari anting-anting, dari gelang itu juga bisa. Itu sering saya lihat perempuan yang bertamu ke rumah, itu Mbak, lihat cincinnya ini ada sosok negatif, dibersihkan lah itu ya, hanya dibersihkan, dihilangkan lah itu ya, supaya tidak mengganggu energi yang ada di dalam tubuh. Kalau gak dibuang itu energi negatif ya, mengganggu pancaran energi kebaikan yang ada di dalam diri kita. Ibaratnya itu parasit, alur benalu ya, itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi barang-barang itu nempel karena dari perbuatan kita yang gablek ya, jadi perbuatan yang negatif itu akan gampang dimasuki barang-barang yang kurang baik. Jadi kesimpulan saya itu akan dimasuki iblis atau setan. Yang kedua, energi kejelekan yang kita perbuat akan masuk terserap ke dalam media tersebut. Itu ya. Jadi itu menjadikan edukasi ataupun pelajaran konten kali ini, wawasan dulur-dulur ya. Jadi tidak diundang, tidak dipanggil, otomatis dia akan masuk sesuai dengan watak, perilaku, pikiran seseorang yang memakai itu ya. Karena kayu ataupun batu ataupun logam itu gampang menyerap energi dan kodam yang jelek sesuai dengan perilaku orang yang make itu ya. Gimana Kang kalau membersihkan ya Kang? Ya, itu kalau beli memarkan di tempat saya kan yang kayak gelang, biasanya kan saya kasih bonus minyak pusar bumi, ya gampang dioleskan bismillahirrahmanirrahim, niatin sumbuak, insya Allah kan netral ya, gampang lah itu buang-buang kayak gitu pembersihan bila punya minyak pusar bumi. Nah itu ya, jadi dulur-dulur kalau yang telah memahari gelang dari saya ya, upayakan pemakaian minyak pusar bumi yang pertama ya. Bila sudah menerima paketan, bila kepingin memakai suatu media atau gelang yang dari produk saya, pakailah minyak pusar bumi dulu, olesi di lubang udel, lubang pusar. Nah, itu untuk membersihkan diri, meruqyah diri supaya energi negatif itu hilang, itu ya. Supaya media yang Anda beli, Anda mahar, cepat selaras, langsung selaras. Itu gunanya itu. Kalau di dalam diri ada energi negatif, ono iblis, ono setan, susah selaras karena di dalam tubuh kita itu ada kotoran. Bila ada energi positif atau energi baik mau masuk, nggak mau karena dalam diri kita itu masih kotor. Makanya saya memberikan saran, memberikan pengingatan kepada dulur-dulur yang telah memahari, pakailah minyak pusar bumi terlebih dahulu. Supaya apa? Ya tadi bersih, energi positifnya akan bersemayam mendampingi diri kita. Itu lur ya. Bahasane ngono. Ya. Itu lur ya. Edukasi tentang media-media yang gampang disusupi oleh demit atau iblis. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.